Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, para ummahat di masjid dan dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita, nikmat keimanan serta nikmat kesehatan, yang mana semoga Allah Ta'ala menjadikan iman kita selalu bertambah dan kesehatan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan Allah Ta'ala nikmat ilmu yang bermanfaat, yang mana Allah mudahkan dengan ilmu tersebut membimbing kita dalam kehidupan di dunia ini. Dan pada kajian kita kali ini akan membahas hukum-hukum tentang muamalah. Semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu ini membimbing kita dalam bermuamalah bersama manusia dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah SWT sering kita sebutkan dalam kajian ini, memerintahkan kita untuk mencari rezeki Allah yang halal. Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah di muka bumi yang halal dan yang baik. Kemudian Allah perintahkan kita untuk mencari karunia tersebut, yang halal tersebut. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan ibadah salat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam mencari karunia tersebut kita butuh bimbingan ilmu dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memastikan bahwa harta yang kita dapatkan, kita yakin ini adalah harta yang halal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam mencari rezeki itu kita butuh ilmu. Semoga ilmu yang kita ketahui ini menjadi ilmu yang selalu membimbing kita dan diberi taufik Allah Ta'ala untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali kajian muamalah, yang mana dari pembahasan buku Harta Haram Muamalah Kontemporer sudah masuk pada pembahasan tentang asuransi syariah. Adapun halamannya akan berbeda dari satu cetakan pada cetakan lainnya. Lihat pembahasan tentang asuransi syariah. Lebih kurang tidak akan jauh dari halaman pada cetakan yang saya baca, halaman 293. Dalam asuransi syariah ini, yaitu pembahasan tentang masalah asuransi yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di zaman sekarang ini. Karena kebutuhan sebagian orang terhadap mencari rezeki, terkadang adanya kewajiban-kewajiban seperti wajibnya asuransi. Contohnya ketika kita akan membuka suatu perusahaan, ada kewajiban asuransi.
Kemudian ketika kita akan mengirim suatu barang, adanya kewajiban asuransi. Ketika kita akan membeli jasa transportasi, adanya kewajiban asuransi. Kemudian juga terkadang kita butuh ya untuk kebutuhan kesehatan, ya, yang mana kesehatan di zaman sekarang ini karena butuh pada pengembangan pengetahuan dalam masalah kesehatan sendiri yang biaya besar, sehingga kesehatan, pengobatan dalam kesehatan juga menjadi mengakibatkan butuh biaya yang besar. Nah, sehingga sering ya hanya bisa mampu kita untuk mendapatkan kesehatan yang lain tersebut dengan cara asuransi. Nah, inilah realita manusia hidup di zaman modern sekarang ini, ya, menghadapi masalah asuransi. Dan kita sudah tahu bahwa pada pembahasan sebelumnya para ulama menegaskan tentang haramnya asuransi konvensional dengan segala bentuk macamnya, baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan lain-lainnya yang sifatnya konvensional. Disebabkan yaitu adanya unsur gharar pada asuransi tersebut, adanya unsur untung rugi yang mana syariat Islam mengharamkan dalam muamalah ada pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Nah, sehingga ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, salah satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Nah, itulah sepakat para ulama dunia ya, mengadakan seminar mengharamkan asuransi konvensional. Tetapi kita sudah mengetahui juga ternyata para ulama kita membolehkan pada beberapa keadaan. Di antaranya kita sedikit mereview ya tentang asuransi konvensional pada keadaan yang mana hanya sebagai pengikut ya, akad asuransi konvensional hanya sebagai pengikut dari suatu kontrak yang dibolehkan dalam syariat. Ya, tadi yang seperti kita jelaskan, contohnya dalam pembelian jasa transportasi yang itu hukum asalnya dibolehkan. Ternyata sudah termasuk asuransi di sana, asuransi jiwa. Ya, maka itu dibolehkan. Begitu juga contohnya kita membeli kendaraan ya, yang mana ketika kita membayar kendaraan tersebut, ternyata pihak penjual sudah langsung memasukkan adanya asuransi. Ya, maka itu dibolehkan. Karena apa? Karena dia sebagai pengikut. Nah, kemudian kita juga sudah menjelaskan di antara yang dibolehkan oleh para ulama, yaitu apabila diwajibkan oleh pemerintah, karena memang sudah menjadi kebutuhan orang banyak. Nah, contohnya pemerintah kita mewajibkan asuransi kecelakaan. Setiap warga negara yang memiliki kendaraan ketika membayar pajak ternyata juga wajib bayar asuransi kecelakaan. Nah, ini menjadi sesuatu yang sudah diwajibkan karena kebutuhan orang banyak. Nah, ini juga dibolehkan oleh para ulama, tentunya dengan dalil ya, diantaranya Allah berfirman, "Famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Barang siapa yang dipaksa padahal tidak ingin melakukannya, maka tidak berdosa.
Kemudian di antara yang dibolehkan ketika asuransi konvensional tersebut hadiah. Hadiah dalam artian kita mendapatkan ya cuma-cuma dari pihak lain, seperti pihak tempat kita bekerja memberikan ya jasa ketika kita bekerja sudah diasuransikan, padahal kita tidak membayarnya. Maka ini dibolehkan karena sesuatu yang gharar ketika itu hadiah maka menjadi boleh. Nah, itulah keadaan-keadaan yang haram menjadi dibolehkan. Terus bagaimana tentang permasalahan ya, seandainya kita tidak dipaksa dan kita tidak mendapatkan hadiah dan kita kemudian ya asuransi tersebut bukan sesuatu yang pengikut dari akad lain. Bagaimana solusinya kita untuk mendapatkannya? Ya. Karena tadi realita hidup di zaman sekarang ini memang terkadang kita butuh pada asuransi tersebut. Ya. Atau terkadang ya memang diharuskan, tetapi ada pilihan. Diharuskan ternyata ada pilihan antara asuransi konvensional atau asuransi syariah, ada pilihan di sana. Nah, maka di dalam Islam ketika Allah mengharamkan sesuatu pasti ada gantinya yang baik, yaitu yang halal. Nah, dalam penggantinya ini para ulama kita mereka berusaha ya mencari solusi baik dalam segi prakteknya maupun dalam cara definisi atau pengertiannya. Jadi selain dari pengertiannya, konsepnya di dalam Islam itu seperti apa, kemudian juga diatur oleh para ulama kita agar konsep ini ya dalam penerapannya, teknisnya tetap sesuai dengan syariat Islam. Dan memang ya para ulama lah yang mereka merincikan hukum-hukum Allah SWT yang tidak dirincikan secara umum. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan secara umum, dirincikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam prakteknya. Tapi ada keadaan-keadaan yang baru yang di masa itu belum ada, maka para ulama lah mereka yang paling tahu dengan Al-Quran dan hadis yang membuat rincian yang baru ini. Alhamdulillah, para ulama Islam mereka sudah membuat konsep dan praktek dalam masalah asuransi ya. Tujuannya adalah kebutuhan terhadap jaminan ya, jaminan beberapa keadaan yang memang butuh untuk ikut pada risiko tersebut agar lebih ringan. Nah, ini akan kita bahas secara rinci, yaitu dikenal dengan asuransi syariah. Bagaimana konsepnya serta bagaimana teknisnya diatur oleh ulama kita, dan ini apakah bisa tentunya ketika memang sesuai dengan diatur oleh para ulama ini sebagai solusi yang halal untuk memenuhi kebutuhan kita, yang mana diantaranya masalah kesehatan ya, dan juga masalah kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang makin besar. Jadi yang pertama, bahwa kita meyakini setiap yang diharamkan Allah Ta'ala itu adalah berbahaya. Kemudian kita juga meyakini seorang muslim ketika Allah mengharamkan sesuatu pasti ada penggantinya. Nah, ini harus kita yakini. Jadi jangan kita hanya berfokus pada sesuatu yang haram tersebut seolah-olah tidak ada lagi cara lain. Pasti ada solusinya di dalam Islam. Ya, Allah halalkan. Contohnya dalam masalah haramnya keuntungan dari utang piutang. Maka Allah halalkan keuntungan dari cara jual beli. Ya, utang piutang meminjamkan uang, maka dihalalkan.
yaitu dengan akad jual beli. Jadi bukan uang yang diberikan, tapi adalah jual beli tidak tunai kepada orang yang membutuhkan barang. Nah, ketika seorang membutuhkan pada jaminan risiko, ya, yang butuh biaya besar, tapi dengan cara mencicil ternyata bisa mengcover kebutuhan risiko tersebut, ya. Nah, asuransi konvensional diharamkan, maka para ulama ya menjelaskan asuransi syariah. Bagaimana konsepnya? Apa yang dimaksud dengan asuransi syariah? Dalam asuransi syariah ini di dalam Islam atau dalam fikih, para ulama memberikan konsepnya adalah takmin takaful, ya. Takmin takaful. Takaful itu artinya saling menjamin. Asuransi saling menjamin, menanggung risiko. Itu arti dari takaful. Takaful artinya ya risiko akan ditanggung bersama-sama. Berarti akarnya adalah sosial. Nah, akarnya untuk meringankan risiko yang akan dihadapi dengan cara ditanggulangi dengan menanggungnya secara bersama-sama. Dari sini saja sudah kita ketahui tujuannya berbeda dengan asuransi konvensional. Yang mana asuransi konvensional perusahaannya bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan asuransi Islami memang tujuannya adalah sosial. Hanya mengurangi dampak risiko yang besar menjadi lebih kecil terhadap anggota. Nah, teorinya, pengertiannya yaitu kesepakatan sekelompok orang yang akan menghadapi risiko tertentu untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi dengan cara membayar kewajiban, yang mana membayar kewajiban ini, premi ini, akadnya yaitu akad hibah, hadiah. Jadi menghadiahkan hartanya. Kemudian dana yang terkumpul dari hadiah tersebut itu akan disosialkan, ditabarrukkan, akan disalurkan sebagai dana sosial. Ya. Kemudian dana ini memiliki tanggungan tersendiri yang digunakan untuk membayar klaim atau ganti rugi atau risiko yang dihadapi para peserta asuransi. Jadi sesama anggota mereka yang memberikan harta mereka, seandainya ada risiko yang dihadapi para peserta, maka akan dibantu dari dana yang terkumpul. Nah, jadi yang tidak mendapatkan risiko, mereka menghadiahkan hartanya kepada orang yang mengalami risiko tersebut. Kemudian dana ini dikelola ya, oleh lembaga tertentu yang mana kalau konsepnya ini ditunjuk oleh pemegang polis atau ditunjuk oleh anggota. Tapi tentunya ya ketika itu sudah mengurusi orang banyak, tentunya ada regulasi aturan dari pemerintah, lembaga yang boleh mengelola dana masyarakat. Ya, lembaga tersebut tentunya standarnya harus standar yang diatur oleh regulasi oleh pemerintah, dan pemerintah memang bertanggung jawab untuk masalah orang banyak. Nah, ditunjuk oleh pemerintah dengan kriteria yang aman untuk mengelola dana masyarakat ini. Yang mana para pengelola itu sebagai wakil, mereka digaji. Jadi upah ya, dinamakan wakil, dalam akadnya adalah wakalah bil ujroh. Wakil dalam mengelola dana, tapi mereka mendapatkan upah.
Nah, upahnya itu diambil dari dana yang terhimpun tadi. Mereka digaji. Yang menggajinya adalah para pemegang polis atau para anggota yang menggaji mereka dari dana yang terkumpul. Nah, inilah konsepnya. Ya. Jadi perusahaan itu hanya para pekerja yang digaji oleh anggota tadi. Nah, konsep ini yang dikeluarkan fatwanya oleh perkumpulan ulama ahli fikih dunia, seminar yang dilakukan pada tahun 1978 yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami. Ya. Jadi ikatan dunia negara-negara Islam pada tahun 78 mereka membuat ya sebagai cara yang dibolehkan dalam masalah asuransi, kebutuhan asuransi ini sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, keputusannya bahwa asuransi takmin ta'awun atau takaful merupakan akadnya hibah. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk tolong menolong, meringankan beban kerugian dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadi musibah dengan cara membayar sejumlah orang yang ditimpa musibah. Ya. Maka sekelompok orang yang tergabung dalam takmin takaful ta'awun ini bukan tujuannya komersial, mencari untung, tapi semata-mata hanya untuk risiko ini ditanggung secara bersama-sama. Ya. Kemudian diatur juga dalam fatwa tersebut bahwa asuransi ta'awun ini terbebas dari riba dengan segala bentuk riba tersebut. Baik riba fadl. Nah, riba fadl ini yaitu adanya selisih perbedaan ya ketika tukar menukar. Contohnya riba fadl itu 100.000 ditukar dengan 90.000. Maka ini riba fadl namanya. Maupun riba nasiah, penundaan. Jadi dalam teknisnya asuransi ini terbebas dari segala bentuk macam riba. Karena akadnya bukan untuk jual beli, tapi akadnya adalah hadiah. Ya, sehingga tidak ada riba di sana. Kemudian masalah gharornya, ya, gharor dalam asuransi konvensional pada saat akad dilangsungkan dalam akad asuransi takaful, ya, ini tidak mempengaruhi akadnya, karena akad ini adalah akad hibah. Sedangkan gharor dalam akad hibah dibolehkan. Ya, akad hadiah dan gharor dibolehkan. Berbeda dengan ketika asuransi itu adalah konvensional atau kooperatif. Akadnya adalah memang antara anggota dengan perusahaan itu akadnya adalah tukar menukar, sehingga dinamakan dengan jual beli. Yaitu apa? Si nasabah membayar, menukar uang, menyerahkan uang sebagai imbalan yang didapatkan, yaitu klaim ketika terjadi risiko. Jadi akadnya ada tukar menukar. Sehingga akad tukar menukar atau jual beli ada unsur gharornya. Ketika anggota tidak mengalami risiko atau nasabah tidak mengalami risiko, dia akan rugi uang yang disetorkan. Dan pihak asuransi akan untung. Tapi ketika terjadi risiko, maka yang diuntungkan adalah para nasabah atau anggota, sedangkan perusahaannya akan
membayar uang yang lebih banyak dari yang dibayarkan oleh anggota. Nah, sehingga ya, ketika banyak para anggota yang mengalami risiko, perusahaan bisa rugi. Dia akan mengalami kerugian. Nah, untung rugi inilah yang diharamkan di dalam Islam. Sedangkan dalam hadiah, maka bukan akad tukar menukar, sehingga unsur ketidakjelasannya tersebut, ya, misalkan ada anggota yang tidak mengalami risiko, sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan, tidak ada masalah karena dia menghadiahkan. Memang di awal harta yang diberikannya itu adalah hadiah, bukan mengharapkan untuk mendapatkan risiko imbalan. Ini memang murni untuk hadiah. Nah, inilah ya 3 penjelasan para ulama fikih ketika itu tentang bagaimana asuransi syariah itu terbebas dari hal-hal yang diharamkan yang ada pada asuransi konvensional. Kemudian dalil tentang bolehnya konsep asuransi takaful ini yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Nah, inilah konsep ya adanya asuransi takaful ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinati jama'u ma kana indahum fi thawbin wahidin thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum. Rasulullah SAW bersabda, kabilah Asy'ari, ya kabilah Abu Musa, beliau dari kabilah Asy'ari sehingga dikenal dengan Abu Musa al-Asy'ari. Kabilah Asy'ari, Rasulullah SAW menceritakan, yaitu apabila mereka kekurangan makanan disebabkan peperangan, sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan makanan yang ada di rumah mereka, ya, dikumpulkan, didatangi rumah-rumah, dikumpulkan oleh sebagian orang. Ya, ada orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan makanan yang ada di rumah-rumah di kabilah tersebut. Nah, begitu terkumpul hasil pengumpulan tersebut, maka mereka bagi rata, ya, dibagi rata, diberikan lagi ke rumah-rumah, sehingga ya yang tidak ada makanan di rumahnya mendapatkan makanan. Jadi yang kelebihan membantu yang tidak memiliki, yang kekurangan akan juga mendapatkan lebih banyak, ya, lebih banyak dari misalkan hanya memiliki sedikit makanan, tapi dengan adanya orang berlebih sehingga mereka mendapatkan lebih banyak. Dan orang yang terutama di sini adalah orang memiliki kelebihan, mereka bisa juga memenuhi kebutuhan mereka dan bahkan juga bisa membantu tetangganya, ya. Jadi betul-betul tujuannya adalah sosial, ya. Nah, inilah konsep bagaimana risiko kekurangan makan ini, ya, dijadikan untuk dikumpulkan dana, kemudian begitu ada yang mengalami risiko akan dibantu dari dana yang terkumpul, akannya adalah sosial. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa akad ini terbebas dari riba dan juga terbebas dari gharar, kemudian bagaimana seandainya ya ada yang
masih mempertanyakan ya tentang yang mana hibah ini akan kembali kepada pemberi hibah. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya para anggota ini kan mereka menghadiahkan harta mereka, tetapi ketika mereka mendapatkan resiko sehingga mereka ya dibantu dari dana yang terkumpul, berarti mengambil kembali hibahnya, menarik kembali harta yang sudah dihibahkannya, bahkan ya sebagiannya harta hibahnya dan juga ada bantuan dari orang lain. Nah, apakah ini bisa termasuk tentang larangan Nabi SAW tentang larangan menarik hibah ya yang sudah diberikan kepada orang lain? Bagaimana Rasulullah SAW mengharamkan kita menarik kembali harta yang sudah kita hibahkan kepada orang. Laisa lana mathalu su' alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tentang larangan Nabi SAW. Tidak kami miliki permisalan yang lebih buruk. Ya. Artinya Rasulullah SAW menjelaskan ini adalah sesuatu yang permisalan yang paling buruk. Tidak ada lagi yang lebih buruk dari ini. Yaitu apa? Orang yang kembali meminta hadiah yang sudah dihadiahkannya, yaitu seperti anjing yang menelan muntahannya. Nah, jadi di sini Nabi menggambarkan bahwa orang yang menarik hadiahnya itu bagaikan anjing yang memakan muntahnya sendiri. Menunjukkan begitu buruknya permisalan ini, ya. Sudah tidak bisa lagi, sudah tidak ada lagi yang lebih buruk dari ini. Karena kalau kita ketahui di dalam Islam bahwa air liur anjing merupakan najis mughalazah, najis besar. Bagaimana Nabi SAW bersabda, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing menjilati bejana kalian, maka cucilah dengan 7 kali. Yang pertama yaitu campuran air dan tanah. Ini cara membersihkan najis dari jilatan anjing, cara mensucikannya. Ya. Sekarang Nabi bukan menjelaskan dengan liur, tapi apa? Muntahannya. Ya, muntahan dari hewan yang memiliki najis, kotoran yang sangat berat, tapi muntahannya lagi. Ya. Menunjukkan begitu buruknya ya, memakan haramnya meminta hadiah harta yang sudah dikeluarkan. Harta yang sudah dikeluarkan itu merupakan kotoran. Ya. Karena sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu sebagai pembersih dari harta kita. Ada sedekah itu yang wajib, ada yang sunnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah Muhammad dari harta orang-orang kaya sedekah. Yang diambil ini menunjukkan sedekah ini adalah yang wajib, yaitu zakat mal. Yang mana Allah perintahkan agar orang memiliki harta yang banyak tersebut bersih. Apa yang dibersihkan? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan dan mensucikan mereka, jiwanya dan hartanya. Nah, jadi sedekah yang wajib maupun yang sunnah membersihkan kotoran jiwa dan membersihkan kotoran harta. Nah, ketika ya sudah disedekahkan, sudah dihibahkan pada orang lain,
kotoran itu dimakan lagi, diambil lagi, menunjukkan ini sesuatu yang sangat ya, kotor untuk dilakukan oleh seorang muslim. Nah, jadi ini membuat apakah asuransi Islam itu takaful tadi sudah dihadiahkan. Kemudian ternyata begitu kita ngambil risiko kita terima lagi. Halal nggak hadiah itu kita ambil? Ya. Maka para ulama sudah menjawab dalam masalah keraguan ini. Maka hadis yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dana itu sudah diterima oleh orang lain atau harta itu sudah dikuasai oleh orang lain dan juga ya orang lainnya bukan antara anak dan bapak. Nah, karena kalau bapak menghadiahkan kepada anak kemudian memintanya kembali atau mengambilnya kembali, ini juga dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan anta wa maluka li abika, kamu ya dan harta kamu itu milik orang tuamu. Jadi kalau orang tua sudah memberikan hadiah pada anak diminta kembali itu tidak ada masalah. Karena memang anak dan hartanya adalah milik orang tua selama tidak menzolimi si anak. Ya. Contohnya pada masalah misalkan harta tersebut nggak dipakai oleh si anak. Ya, Abu Bakar pernah memberikan hadiah kepada Ummu Mukminin Aisyah. Ternyata ya Ummu Mukminin Aisyah tidak mengelolanya. Tidak mengelola kebun tersebut, maka ditarik kembali oleh Abu Bakar dan dibagi pada saudara-saudaranya yang lain. Jadi ada dua yang dibolehkan hadiah itu untuk diambil kembali, belum diserahkan kepada penerima, atau ya yang diboleh tarik kembali adalah hadiah seorang ayah kepada anaknya. Itu boleh diambil kembali selama tidak menzalimi si anak. Nah, sehingga dalam masalah asuransi takaful ini, dana yang terkumpul ini belum diserahkan kepada penerima. Sehingga tidak termasuk dalam larangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang dilarang Nabi itu ketika kita sudah berikan dan sudah diterima oleh penerima, itu yang diharamkan kita untuk mengambilnya kembali. Sehingga dalam masalah ya dana terkumpul ini halal bagi anggotanya mengambil kembali dana yang dia serahkan dan juga mendapat hadiah dari anggota yang lainnya berupa kelebihan dari yang dia bayar. Nah inilah ya sehingga para ulama membuat kaidah dalam masalah fikih la yatimmu tabarru'u illa bil qabdi, bahwa akad hibah itu belum sempurna bila barang yang dihibahkan belum diterima. Nah ini yang harus kita menjadikan kaidah yang sering terjadi kesalahan di masyarakat. Ya. Misalkan dalam masalah menghadiahkan kepada anak, ya. Sering orang tua mengatakan pada anaknya ketika masih hidup, nanti ketika bapak sudah meninggal, ini buat kamu, ini buat kamu. Ya. Apakah sah hadiahnya itu? Tidak sah. Ya. Ucapan bapak tidak sah. Kenapa? Karena dalam kaidah ini mengatakan la yatimmu tabarru'u illa bil qabdi, bahwa hibah atau dana pemberian pada orang lain untuk tujuan sosial, maka itu belum terjadi, belum sah hingga langsung diterima oleh si pelaku. Jadi kalau bapak hanya mengucapkan, nanti kalau bapak sudah meninggal, ini buat kamu ya, tanah ini atau rumah ini buat kamu, otomatis sekarang belum diserah terimakan. Berarti ucapannya itu batal, akad hadiahnya itu sendiri adalah batal. Tapi bolehkah dilakukan nanti ketika sudah meninggal orang tuanya diberikan pada anak? Tidak boleh. Karena apa tidak boleh? Karena ada hadis lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
la wasiyata liwarithin. Tidak boleh wasiat. Wasiat itu artinya apa? Wasiat itu sedekah seseorang ketika dia meninggal. Ya. Nanti kalau saya meninggal, ini buat kamu, berarti itu wasiat. Dia mensedekahkan ketika dia sudah meninggal. Kenapa diatur oleh Nabi SAW wasiat tidak boleh untuk ahli waris? Nah, anak merupakan ahli waris. Tidak sah mereka sebagai ahli wasiat, orang yang mendapatkan hadiah dari orang tuanya, karena akan menyebabkan, akan bisa menimbulkan kezaliman pada pihak yang, pada ahli waris yang lain. Jadi hikmahnya Nabi SAW mengharamkan wasiat kepada ahli waris supaya tidak terjadinya usaha untuk menghalangi ahli waris lain dari harta warisan. Ya. Kalaulah dibolehkan, maka bisa jadi si orang tua nanti tidak suka pada anak yang nomor 2. Dia mengatakan, pokoknya nanti bapak meninggal, harta ini semuanya milik kamu saja. Ya. Nah, ini batal. Kenapa? Menghalangi hak dari anak yang kedua. Nah, lihat bagaimana Allah SWT membuat aturan dalam masalah harta, yaitu ketika seorang meninggal dengan cara yang rinci dalam masalah warisan. Jangan sampai ada pembagian harta itu tidak adil. Nah, dengan demikian, maka kita akan melihat perbedaan rinci tentang asuransi konvensional dengan asuransi syariah atau takaful tadi. Yang pertama, perbedaannya, asuransi syariah adalah hibah, akarnya hibah. Ya. Sedangkan asuransi komersial akarnya adalah muawadah. Muawadah itu artinya tukar menukar. Ya, atau jual beli. Si nasabah wajib membayar premi, yang didapatkannya adalah dari perusahaan, yaitu hak untuk ngeklaim risiko atau ganti rugi dari perusahaan. Itu perbedaan pertama. Kemudian perbedaan kedua, perusahaan atau lembaga yang mengelola dana pada asuransi takaful, mereka hanya karyawan dari pemegang polis yang digaji, hanya wakil. Wakil mengelola tapi digaji dari dana terkumpul, berarti karyawan dari para anggota. Sedangkan asuransi, mereka ya badan usaha, sehingga hasil dana yang di premi dibayar oleh nasabah itu milik mereka. Nah, itu sah sebagai pendapatan mereka. Kemudian perbedaan berikutnya, asuransi syariah sisa uang yang telah dipotong dari ganti rugi yang diberikan pada anggota pada asuransi syariah itu milik anggota, akan diberikan lagi pada anggota. Ya. Jadi misalkan sudah selesai masa kesepakatan, ternyata berlebih dana ya keseluruhan, maka diberikan kembali kepada para anggota tadi karena mereka pemilik dananya. Sementara kalau perusahaan asuransi seandainya ya yang ngeklaim tidak seberapa sehingga dana yang disetorkan berlebih, yaitu menjadi keuntungan dari perusahaan asuransi. Yaitu perbedaannya. Nah, kemudian kalau seandainya dana itu diinvestasikan, dana terkumpul begitu banyak sehingga sayang kalau tidak dikembangkan. Nah, seringnya asuransi
syariah itu maupun konvensional, mereka mengembangkan dana tersebut, dana terkumpul pada pada proyek-proyek yang akan memberikan keuntungan diinvestasikan. Adapun asuransi syariah, dana yang diinvestasikan, ya, maka dibagi hasilkan sebagian untuk lembaga tersebut, sebagian lagi diberikan kepada para anggota. Nah, itu biasanya sudah diatur ya dalam akad kontrak bahwa dana yang terkumpul akan diinvestasikan. Nah, maka di sana lembaga, karena dia yang sudah mengelola, dia yang mengatur bagaimana akan diinvestasikan, mereka berhak mendapatkan sekian persen, dan sekian persentase dari keuntungan juga diberikan pada anggota. Adapun pada perusahaan asuransi konvensional, jika dana itu dikembangkan, maka keuntungannya juga penuh milik perusahaan asuransi. Kemudian perbedaan berikutnya dari segi tujuan. Tujuan pada asuransi syariah tolong menolong, ya, memang murni tolong menolong sesama anggota. Sedangkan asuransi komersial atau konvensional, tujuannya adalah perusahaan itu mendirikan untuk mencari keuntungan. Kemudian kita lihat rincian prinsip dasar asuransi syariah. Rincian yang diatur oleh para ulama, yang pertama, hadiahnya bersifat mengikat. Jadi harus dicantumkan dalam anggaran dasar bahwa setiap peserta memberikan hibah untuk badan dana dan laba digunakan untuk ganti rugi atas klaim peserta. Ya. Jadi hibahnya ini diatur sedemikian rupa. Aturannya tadi bahwa jika diinvestasikan, maka keuntungan investasi pun dikembalikan manfaatnya kepada para anggota. Setelah juga diberikan bagian untuk pengelola atau lembaga tadi. Kemudian berikutnya aturan dibikin oleh para ulama, perusahaan pengelola wajib memiliki dua rekening yang satu sama lainnya tidak ada kaitan. Maksudnya apa? Yaitu rekening khusus milik perusahaan dan rekening khusus milik badan dana. Nah, ini aturan rincian teknis yang diatur oleh para ulama. Tidak boleh ya satu rekening, nanti akan bercampur antara harta perusahaan dengan harta anggota. Sehingga yang masalah harta perusahaan itu harus dipisah dengan rekening dari harta milik dana masyarakat. Kemudian aturan berikutnya, perusahaan pengelola dana asuransi syariah hanyalah sebagai wakil. Pada saat perusahaan itu ditunjuk untuk mengembangkan dana yang menghimpun, maka perusahaan juga bertindak sebagai mudhari pengelola. Ya. Jadi selain dia mengatur, dia juga akan menyalurkan dana kepada sektor-sektor yang memberikan keuntungan atau investasi. Itulah sebagai pengelolanya. Kemudian aset dan keuntungan asuransi semata-mata milik pemegang polis atau para anggota, bukan perusahaan. Ya. Setelah ditanggung defisit oleh badan dana. Kemudian boleh dicantumkan bahwa keuntungan dari dana yang dikembangkan diperuntukkan sebagian dana cadangan atau menutupi sebagian premi atau disalurkan pada yayasan sosial. Nah, kemudian teknis berikutnya, pada saat asuransi dilikuidasi, maka seluruh aset dan dana tersisa disalurkan untuk kepentingan sosial. Ya. Kemudian berikutnya, sebagian pemegang saham berhak menjadi pengelola atau bertindak sebagai dewan komisaris asuransi. Kemudian asuransi syariah wajib komitmen menerapkan ajaran Islam dalam setiap kegiatan usaha dan investasinya
dan tidak boleh menanggung risiko atas perbuatan haram untuk tujuan diharamkan. Nah, disinilah kendala asuransi syariah. Ya, kendala asuransi syariah yang ada pada saat ini bahwa semuanya dalam penerapan harus betul-betul sesuai syariah. Baik ya dalam cara pengumpulan dana maupun ketika mengembangkan dana. Nah, karena pernah saya mendengar bahwa asuransi syariah masih kesulitan dalam pengembangan dana, karena kalau tidak dikembangkan dana ini bisa jadi habis, kurang dari membiayai klaim-klaim anggota, sehingga harus dikembangkan. Nah, dalam mengembangkan dana ini ternyata masih menggunakan investasi-investasi yang tidak sesuai syariah. Ya, hanya caranya mendapatkan untung saja. Jadi tidak ada kesiapan untuk menanggung kerugian investasi-investasinya. Nah, inilah yang jadi kendala ya di apa namanya? Di teknis bisnis sekarang, karena dimanapun ya ketika dana masyarakat itu negara secara regulasi menjamin yang ngelola dana itu harus dana itu tidak boleh berkurang ya. Jadi makanya lembaga keuangan syariah kita pun maka tidak boleh kurang. Kalau kita pinjam modal untuk mudharabah nggak boleh. Contohnya depan KUR ya, kredit usaha apa KUR itu ringan ya, kredit usaha ringan. Kok apa kepanjang KUR. Nah itu tetap walaupun kita dapat dari lembaga keuangan syariah tidak boleh kita katakan wah rugi ya, maka ya kita tanggung bersama, nggak boleh, tetap harus kembali uangnya. Padahal memang ruginya bukan disebabkan kelalaian. Nah, kenapa? Karena memang dana masyarakat itu kalau dikelola tidak boleh ya berkurang, tidak ada alasan, harus ya dijamin oleh regulasi. Nah, inilah yang menjadi masalah dalam penerapan dalam investasinya, sehingga investasinya ya memang diatur hanya untung saja, tidak akan mungkin rugi. Nah, ini yang menjadi masalah pada asuransi syariah penerapannya saat sekarang ini. Kemudian aturan berikutnya harus ada pengawas syariah. Nah, ini sudah diterapkan juga ya, karena di dalam negara kita setiap lembaga yang menyatakan mereka syariah dalam proses pelaksanaannya, maka harus ada Dewan Pengawas Syariahnya yang sudah ada sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Cuman yang masalahnya itu diregulasi, itu yang jadi masalah. Ya, terkadang pengawas syariahnya sudah berusaha menjalankan syariah, ternyata regulasi negara kita mewajibkan bahwa ya dana investasi, kalau investasi tidak boleh berkurang. Dana masyarakat itu dijamin oleh negara kita, tidak boleh apapun alasannya harus dijamin, tidak boleh rugi berkurang. Nah, wallahu ta'ala ya, ternyata memang butuh perjuangan untuk asuransi syariah ini, walaupun sudah sekarang ini misalkan dalam asuransi atau investasi itu kan sudah ada yang syariahnya, ada investasi contohnya saham syariah, ada saham konvensional. Ternyata memang saham syariahnya masih menjadi kontroversi para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang membolehkan ya karena dengan alasan-alasannya, yang mengharamkan karena melihat pada hakikatnya belum ada keseluruhan dalam menerapkannya, bahwa prinsip syariah dalam investasi kalau ada untung ditanggung mendapatkan bersama, kalau rugi ditanggung bersama. Sedangkan ya secara regulasi penerapan kalau ada untung dibagi, kalau rugi tanggung sendiri, masih begitu ya. Pokoknya harus kembali modalnya. Nah, itulah yang masih kendala dalam penerapan syariah di
kalau sudah menggunakan regulasi. Maka dengan demikian, kesimpulannya dari permasalahan yang kita hadapi tadi, ya, yang permasalahan ini ada ulama yang membolehkan, dan pendapat yang lebih kuat dalam investasi harus sesuai syariah, ya, mengharamkan investasi seperti itu. Tetapi ini sudah berusaha untuk menerapkan syariah, ya. Sehingga yang kita munculkan permasalahan di awal tadi adalah ketika pilihannya, ketika kita memang kebutuhannya asuransi, ternyata ada pilihan, maka tentu lebih baik kita memilih, dalam pilihannya memilih asuransi yang syariah. Tapi kalau bisa memilih untuk tidak ikut, mana yang lebih baik? Tentu lebih baik untuk tidak ikut, ya, karena ulama yang mengharamkan investasi, ya, dalam penerapannya. Kalau itu seandainya asuransinya dikembangkan. Tapi ada juga bentuk asuransi dana tidak dikembangkan. Nah, maka ini wallahu ta'ala dibolehkan. Ya, maka selama tidak ada hal-hal kezaliman, maka boleh kita ikut asuransi tersebut. Contohnya asuransi kesehatan, ya, dana yang terkumpul tidak diinvestasikan, mereka hanya meminta jasanya saja. Kemudian dana terkumpul diberikan kepada anggota ketika mengalami risiko, maka ini boleh. Ya, ini hukumnya halal. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa memenuhi kebutuhan dalam masalah kesehatan, karena terkadang, ya, ada yang perusahaan itu karena yang wajib kan BPJS, ya, yang wajib adalah BPJS. Cuman terkadang BPJS tidak mengcover sebagian penyakit, ya, tidak semua penyakit di cover, sehingga terkadang perusahaan itu ingin menjaga karyawannya, ingin menjaga lebih, ya, dalam masalah kesehatan supaya mereka bisa berkontribusi terhadap perusahaan lebih baik lagi, ya, dijaga kesehatannya. Nah, maka pilihlah, ya, asuransi yang Islami tadi. Ini lebih baik, ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi cari yang tidak, kalau bisa yang tidak dananya diinvestasikan. Kalau diinvestasikan maka akan membuat tadi masih menjadi perbedaan para ulama, dan lebih baik kalau bisa dihindari, kita hindari. Wallahu ta'ala. Tapi kalau yang pilihannya hanya asuransi syariah dana diinvestasikan yang operasional, maka kita pilih memang kebutuhan, pilih yang syariah. Wallahu ta'ala. Sekarang kita masuk masalah BPJS, ya, karena BPJS ini masih berkaitan dengan asuransi kesehatan. Sebaiknya kita bahas secara singkat, tapi sudah sebagian besarnya sudah kita bahas dalam masalah asuransi konvensional dengan asuransi syariah. BPJS kesehatan ini konsepnya sesuai dengan konsep Islam, ya, yang mana tadi takaful, dan sesuai dengan firman Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Pemerintah melihat bahwa, ya, kebutuhan masyarakat akan kesehatan ini dan juga menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan kelayakan dalam kesehatan juga, tapi belum mampu. Semoga nanti, ya, ada caranya yang pemerintah sendiri tanpa harus premi, ya, gratis dari pemerintah, sehingga mewajibkan semua warga negara wajib ikut, ya, yang mampu wajib bayar, yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini tujuan yang sangat baik, ya, karena masalah kesehatan merupakan kebutuhan pokok kita di zaman ini, yang harus, kalau keluarga ditanggung oleh kepala keluarga, kalau warga negara ditanggung oleh
presiden, ya. Maka setiap keluarga, kepala keluarga wajib menanggung, ya, masalah kesehatan keluarga, anggota keluarganya. Nah, memang kalau kita lihat para ulama, jumhur ulama, kalau kita lihat apakah kesehatan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi kepala keluarga atau tidak. Ternyata kita lihat, ya, ulama-ulama dulu mengatakan tidak, sesuatu yang wajib. Ya, sesuatu yang tidak wajib kepala keluarga suami itu merawat istrinya ketika sakit atau membiayai ketika sakit. Nah, ternyata kenapa jumhur ulama tidak mewajibkan dahulu? Karena dahulu tidak ada kebutuhan masalah kesehatan. Ya, bukan sesuatu kebutuhan pokok. Kenapa? Karena para istri, para wanita zaman dulu mereka yang mengerti masalah kesehatan, mereka yang memang sudah ahli dalam masalah kesehatan. Ya, kita lihat Nabi ketika sakit dirawat oleh Ummul Mukminin. Ya, Ummu Salamah juga pernah meracik obat. Ditanya Nabi obat apa yang diracik, maka Ummu Salamah mengatakan ini adalah obat, yaitu khamar. Ya, yang direbus. Maka Nabi mengatakan Allah tidak menjadikan obat dari sesuatu yang diharamkan. Ini juga menjadi dalil bahwa para wanita dulu mereka yang mengerti masalah kesehatan, sehingga tidak ada kebutuhan perawatan untuk anggota keluarga. Ya, karena memang suami, anak itu yang ngurusin adalah para istri. Ketika perang juga para kaum muslimat yang merawat orang-orang yang sakit. Tetapi sekarang kehidupan budaya masyarakat sudah berbeda. Ya, masalah kesehatan hanya diketahui oleh yang belajar pengobatannya, karena teknologinya sudah butuh pengembangan yang lebih pesat dan lebih detail, sehingga butuh orang-orang khusus dalam pelajarinya, dan juga mereka butuh biaya ya besar untuk itu. Nah, sehingga ya yang wanita tidak mengerti masalah pengobatan ternyata butuh biaya yang besar. Nah, oleh karena itu ulama sekarang semuanya mengatakan kesehatan adalah sesuatu kebutuhan pokok, sebagaimana makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kenapa? Dalilnya karena seseorang ketika dia sakit, maka dia tidak bisa makan dan minum, merupakan kebutuhan pokok. Sehingga kesehatan ini lebih pokok dari ketika sakit, dari makan dan minum. Sehingga wajib kepala keluarga menanggung ya kebutuhan pokok kesehatan anggota keluarganya. Nah, begitu juga negara secara undang-undang wajib memenuhi kesehatan rakyatnya yang layak. Nah, sehingga secara undang-undang dibikin aturan bahwa semua warga negara wajib ikut BPJS, ya, yang mana tujuannya agar mendapatkan kebaikan untuk seluruhannya. Nah, sehingga hukum BPJS ini sekarang hukumnya apa? Wajib secara pemerintahan, boleh secara syariat Islam, ya, dan bahkan menjadi wajib ketika anggota keluarga ada yang sakit dan kepala keluarga hanya mampu bayar BPJS cicilan yang ringan, ya. Nah, kalau dia mencicil bulanan mampu, tapi kalau dia harus membayar sekaligus ratusan juta karena ada anggota keluarga yang sakit, dia tidak mampu. Maka wajib bagi kepala keluarga ini ikut BPJS. Nah, inilah hasil kesimpulan tentang hukum BPJS ini. Hukumnya dibolehkan dan bahkan bisa menjadi wajib. Sangat disayangkan, ya. Kebetulan saya sebagai pengelola dari lembaga amil zakat, ya, yang mana ketika ada orang-orang yang mereka miskin, ketika ditanya punya BPJS atau tidak, mereka mengatakan apa? Enggak Ustadz, haram hukumnya Ustadz, katanya. Sangat disayangkan, ya. Padahal kalau memang miskin bisa ngurusnya untuk mendapatkan gratis,
Ya, bahkan kalau dia mampu bayar bulanan wajib mengikutinya. Ya, padahal kadang-kadang sakit itu butuh biaya yang besar. Sehingga yang boleh ini atau bahkan yang wajib ini harus ditunaikan kebutuhan keluarganya, kesehatan keluarganya. Sangat disayangkan, ya, banyak yang diantara kaum muslimin kaum muslimat yang masih mengatakan BPJS ini adalah sesuatu yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga pemahaman tentang BPJS ini ya bisa dipahami oleh masyarakat sehingga mereka betul-betul bisa ya memahami secara hukum secara keseluruhan, karena nyawa kesehatan sesuatu yang dijaga dalam Islam. Maka jangan kita menyia-nyiakan kesehatan keluarga kita dan nyawa dari keluarga kita ketidaktahuan kita. Ya, yang mengatakan bahwa itu sesuatu yang haram, asuransi konvensional. Allah taala alam. Dan sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Bismillah. Ustadz Afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila ada seseorang yang ingin membelikan makanan kepada seseorang, namun hutang dulu kepada orang yang akan diberikan makan tersebut, dan besok baru uang tersebut diganti. Mohon pencerahannya. Syukran. Kita traktir teman, tapi kita utang dulu, ya. Bayar dulu deh, besok saya ganti uangnya. Bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam. Kalau memang antara dua teman ini sudah terbiasa saling beri hadiah, maka hukumnya boleh. Ya, kalau memang keduanya ini sudah terbiasa saling memberi hadiah, sebelum ini pun ya mereka walaupun tidak dihutangin dulu sudah sering memberi hadiah, maka kita bisa mengetahui bahwa ini murni hadiah, bukan keuntungan disebabkan utang piutang. Buktinya apa? Sebelum utang piutang ini pun sudah sering kasih hadiah. Tetapi kalau memang baru kali ini, ya, kamu saya traktir gratis, ya, saya kasih makan gratis, tapi utangin dulu, ya, mau nggak? Kemudian dia mengatakan, ya saya mau, karena saya dapat makan gratis ini. Kalau nggak saya utangkan, kapan lagi saya dapat makan gratis? Ya, walaupun saya ngutangin dulu, misal, ya talangin dulu. Nah, baru kali ini dilakukan dan jelas di awal, berarti murni ini adalah manfaat yang didapatkan karena dia menalanginnya. Ya, karena di awal sudah disampaikan kamu akan dapat makanan gratis, tapi ditalangin dulu. Ataupun tidak disebutkan di awal, ketika bayar, talangin dulu dong, uang saya nggak bawa, besok baru saya ganti. Ternyata sudah dimakan baru kali ini, ya. Maka sebaiknya ya yang memberi makan tadi, yang diberi makan tadi menolak hadiah tersebut. Sebaiknya yang ditraktir tersebut menolaknya. Kenapa? Dikhawatirkan ini bukan hadiah, tapi manfaat karena dia menalangi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu hadiyatan fala yaqbal hadiyatahu aw fala yarkabhu." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminjamkan seorang kemudian diberi hadiah atau diberi tumpang gratis, maka jangan terima hadiahnya
dan jangan terima tumpangannya. Larangan Nabi SAW untuk kehati-hatian ya agar hadiah ini jangan sampai menjadi riba, manfaat yang didapatkan karena utang piutang. Nah inilah ya rincian tentang kasus seandainya ada dua keadaan. Keadaan pertama memang sudah sering beri hadiah, boleh. Kalau belum pernah maka hindari sebagaimana sabda Nabi SAW. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya berjualan di pinggir jalan dengan membayar uang di awal dan nanti per bulan bayar uang sewa yang uang tersebut dibayarkan kepada seorang atau kumpulan orang atau organisasi tertentu, preman dalam kurung ya, yang bukan pemilik dari lahan tersebut dan instansi yang berwenang di daerah tersebut, dan kondisi yang bagaimanakah yang diperbolehkan untuk berjualan di pinggir jalan. Baik, jalan umum kepemilikannya dimiliki oleh orang banyak ya, diharamkan di dalam Islam untuk kepentingan pribadi mengambil hak orang banyak. Contohnya kita dengan berjualan di pinggir jalan umum. Nah ini kaidah dasar dalam masalah kepemilikan, dalam masalah fikih ya, jangan kita haram seorang untuk memanfaatkan keuntungan pribadi tapi mengambil kepemilikan orang banyak. Kapan dibolehkan? Dibolehkan yaitu apabila tidak memudaratkan orang banyak ya. Mengambil keuntungan untuk pribadi, pertama tidak memudaratkan orang banyak, hak-hak mereka tidak terzalimi, dan kemudian mendapat izin dari mereka. Nah ini yang paling utama, yaitu izin dari kepemilikan orang banyak tersebut. Orang banyak tersebut mereka izinnya diwakili oleh pemerintah ya, karena hak orang banyak itu diatur oleh pemerintah. Pemerintah sudah ada aturannya. Kalau lingkungan RT itu pemerintahnya ya, izinnya ke ketua RT. Kalau lingkungan RW izinnya ke ketua RW, orang yang ditunjuk. Nah kalau tanah itu kecamatan berarti kepala camat ya, kepala camat ya. Nah maka minta izin kepada bersangkutan. Kalau tidak ada izin pada bersangkutan berarti kita sudah mengambil hak orang banyak, apalagi kalau memudaratkan orang banyak. Contohnya menghalangi pejalan kaki atau bikin macet, maka zolimnya pada orang banyak. Maka ini bisa menjadi dosa yang besar. Ya, karena harta orang banyak. Hati-hati kita mengambil harta milikan orang banyak ini. Karena Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabat, yaitu ketika harta rampasan perang itu adalah milik orang banyak. Maka Nabi SAW mengingatkan bahayanya harta kepemilikan orang banyak ini. Beliau mengatakan, nanti kalian akan memikul unta, dan unta itu mengeluarkan suara yang keras. Akan memikul sapi, akan memikul kuda, akan memikul kambing, akan memikul kain, dan mereka akan bersuara melambai-lambai. Ya, dan aku ketika itu tidak bisa membantu kalian, ya, karena mengambil harta orang banyak, harta rampasan perang. Aku sudah sampaikan sekarang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana harta yang saya ambil ini hanya tali terompah? Maka Nabi mengatakan tali terompah akan menjadi api neraka yang membakar. Ya. Walaupun hanya sendal
yang dimiliki orang banyak, karena hasil rampasan perang berarti kepemilikan orang banyak, diambil maka dia akan membakar. Maka dengan demikian ya, kalau sampai kita berjualan untungnya lebih dari sendal, apalagi bisa beli rumah itu menjadi api neraka yang akan dipikul nanti. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka minta izinlah pada pihak yang terkait, dan itu tidak, pastikan tidak memudaratkan orang banyak. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang memakan harta orang lain. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, Ustadz Afwan izin bertanya, bagaimana hukum seseorang mengambil kembali barang yang dikasihkan ke seorang karena barang tersebut tidak terpakai dan dibiarkan begitu saja? Mohon pencerahannya. Ya, tadi sudah kita jelaskan hadis Nabi SAW larangan mengambil kembali hadiah yang sudah kita serahkan kepada orang. Ya. Dengan demikian termasuk pada pertanyaan yang ditanyakan. Dengan kita sudah menyerahkan kepada seorang, maka sudah berpindah kepemilikannya, haram kita memintanya kembali, mengambilnya kembali. Tapi Ustadz, dibiarkan saja Ustadz, ya, jadi mubazir. Maka tugas kita bukan mengambilnya, tugas kita mengingatkan dia, ya, jangan sampai dia melakukan dosa, karena sudah berpindah kepemilikan, bukan harta kita lagi. Kita hanya melihat disia-siakan, maka kewajiban kita sebagai muslim hanya mengingatkan, jangan kamu bersikap mubazir terhadap harta yang kamu miliki. Ya, gunakan. Kemudian kalau dikatakan saya nggak pakai, nah berikan solusi. Solusinya bisa kita beli kembali atau suruh dia memberikan kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya di luar tema Ustadz. Ibu mertua saya beli mobil cash, tapi sebagian uang yang dipakai untuk beli mobil itu pinjam dari bank. Saat ini mobilnya dipakai oleh suami saya untuk jualan dan ojek online, dan suami harus bagi hasil dengan ibunya. Uang setoran dari suami saya dipakai untuk membayar cicilan ke bank oleh ibunya. Dalam hal ini, apakah suami saya terlibat dalam transaksi riba? Lalu bagaimana hukumnya penghasilan suami saya? Jazakallahu khair Ustadz. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dalam membeli mobil ini, sebagian uang cash, berarti ini halal. Kemudian pinjaman dari bank, pinjaman sah. Pinjamannya sah. Yang haramnya apa? Nanti ketika mengembalikannya ada ribanya. Ya. Berarti dalam pembelian ini sah dan uangnya juga halal sebagian, dan sebagian ya caranya yang haram karena dengan cara riba. Bolehkah kita transaksi suami dengan ibu mertua? Boleh. Ya. Kalau masalah bolehnya tidak boleh, boleh. Kenapa? Karena Nabi bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Yahudi Allah menyebutkan wa aklihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan orang Yahudi makan riba padahal mereka sudah diharamkan. Penghasilan mereka ada halal, ada yang haram. Nabi transaksi yang halal. Suami transaksinya juga halal dengan ibu tadi, si ibu. Cuman kewajiban anak kepada orang tua yaitu apa? Mengingatkannya, menasihati. Seharusnya sebelum dilakukan diingatkan, ya. Sehingga tidak terjadi. Kalaupun mau cari pembiayaan yang sesuai syariah, sudah ada pembiayaan sesuai syariah.
Kalau memang dibutuhkan, cari pembiayaan yang sesuai syariah. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apakah suami saya terlibat dalam transaksi riba? Tidak. Kalau tidak ada tanda tangan. Karena yang yang menanggung hanya yang melakukan transaksi. Bagaimana hukum penghasilan suami? Halal. Kadang dengan cara yang dihalalkan. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Semoga Ustaz senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kita memberikan pinjaman uang kepada saudara kita, yang dimana uang itu dia gunakan untuk membayar cicilan barang kredit ribawi, atau misal juga untuk membayar cicilan utang ke bank atau cicilan asuransi konvensional. Apakah boleh kita memberikan pinjaman uang kepada saudara kita itu hanya karena rasa tidak enak jika tidak memberikan pinjaman? Terima kasih atas jawabannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Amin. Baik. Pertama, ketika saudara kita melakukan maksiat, kewajiban kita karena cinta kita pada saudara, niatkan karena cinta. Karena kita cinta, tentu caranya akan mencari cara yang paling baik. Memilih kosakata yang terbaik, ya. Bukan karena hawa nafsu kita, tapi karena Allah SWT, dan Allah perintahkan dalam berdakwah itu dengan cara yang baik. Maka kita sampaikan dengan sebaik mungkin tentang haramnya agar dia bertobat. Kalau dia sudah bertobat, ya maka boleh kita membantunya. Ya, boleh membantunya. Bahkan kalau bisa kita bantu dia keluar dari bukan cicilan, tapi bantu di dalam melunasinya. Bagaimana kalau tetap ngeyel Ustaz? Tetap tetap tidak menyesali perbuatannya. Maka kita biarkan, tidak boleh kita membantunya kalau dia masih tidak mau mengingkari kalau itu sesuatu yang haram. Ya, karena kalau dia masih meyakini sesuatu yang Allah haramkan itu halal, berarti membiarkan dia dalam maksiat. Maka bisa kita berdampak tolong-menolong dalam maksiat. Tapi kalau dia sudah bertobat Ustaz, menyesal Ustaz, boleh nggak kita bantu? Bantu, tapi yang halal, yaitu pokoknya saja. Bunganya tidak boleh kita bantu. Wallahu ta'ala. Bismillah, izin bertanya Ustaz dan para panitia. Jika suami saya dapat asuransi kesehatan berobat dari PT, tapi asuransinya konven bukan syariah, terus gaji suami saya juga dipotong untuk iurannya. PT yang bayar separuh dari gaji suami dipotong. Jadi nggak murni hadiah. Nah, selama ini saya sama anak-anak juga pakai berobat. Bahkan beberapa kali dirawat di rumah sakit free. Suami saya hanya operator karyawan biasa, nggak punya wewenang apapun untuk merubah sistem. Hanya pakai aja. Itu gimana Ustadz? Boleh nggak saya pakai kalau gaji suami saya juga dipotong? Artinya suami saya ikut bayar iuran asuransi konvennya. Mohon masukan untuk keluarga saya. Syukron Ustadz dan para panitia. Asuransi konven sebagian potong gaji. Ini ada pilihan nggak ya biasanya, Ibu? Baik, kita anggap saja dua keadaan. Keadaan pertama, kalian bisa memilih menolak. Maka tentu wajib untuk menolaknya. Ya. Wajib untuk menolaknya, menyatakan saya tidak mau, saya cukup BPJS saja, ya, karena BPJS memang sudah diwajibkan. Kalau
kalau asuransi tambahan itu sifatnya biasanya opsional saja di perusahaan, tidak wajib. Maka karyawan pun mencoba untuk menolak, saya tidak mau. Sampaikan kepada perusahaannya, bisa nggak ini saya tidak ikut, jadi gaji saya nggak dipotong. Nggak bisa. Nah ini alternatif ya, ini keadaan yang kedua. Keadaan kedua, kita tidak bisa menolaknya. Padahal pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal. Dan ini ada yang haramnya. Wallahu ta'ala, maka halalnya bagi kita hanya yang ketika kita mengklaim untuk penggunaannya, ya, mengklaim penggunaan dalam masalah asuransi ini hanya kalau dilihat dulu kemampuan keluarga tersebut, apakah keluarga tersebut mampu atau tidak untuk masih bisa atau tidak dengan yang bukan asuransi yang konvensional tersebut. Misalnya juga ada BPJS, ya. Maka lihat kalau di cover BPJS semuanya, maka pilih BPJS kalau dia miskin. Tapi kalau dia mampu, ya, misalkan ya udah nggak apa-apa saya gunakan, maka hanya halalnya sebesar yang dibayar oleh perusahaan dan potongan gaji. Maka sisanya sebaiknya seluruhkan pada fakir miskin. Ya, karena kita dipaksa oleh tempat kita bekerja. Ya Allah ta'ala, sebaiknya usahakan untuk tidak nyatakan, ya, sampaikan pada perusahaan bisa tidak ikut asuransi ini, karena biasanya itu opsional, yang wajib hanya BPJS. Allah ta'ala. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum surat izin praktek bila dititipkan di klinik dan tiap bulan kita menerima uang gaji dari surat izin praktek tersebut, sedangkan kita tidak praktek di klinik tersebut, bagaimana hukum pendapatan tersebut Ustadz? Ya, berarti hanya surat izinnya saja yang kita sewakan, ya, yang kita memiliki ahlian. Maka pastikan, sebetulnya hukumnya boleh, nggak ada masalah, dibolehkan kita menyewakan izin kita, karena izin itu juga adalah harta, ya, harta selain dari keahlian juga harta, butuh biaya izin itu. Jadi boleh kita menyewakan surat izin itu, tapi pastikan yang bekerja memang ahlinya, ya, jangan sampai yang bekerja ternyata bukan ahli, maka kita berdosa, ya, berdosa di sana. Wallahu alam. Kalau memang ahli dan kita mengizinkannya untuk menggunakan izin kita karena memang orang yang ahli, maka sah, kita boleh kita mendapatkan sewa dari harta kita, yaitu kepemilikan izin. Wallahu alam. Juga selama tidak dilarang oleh pemerintah. Ternyata kalau itu dilarang pemerintah, tidak boleh kita melakukannya, karena Allah mewajibkan taatilah Allah dan ulil amri, Rasul dan ulil amri. Boleh tidak melahirkan menggunakan BPJS yang bayar iurannya bukan suami saya tapi PT tempat suami bekerja? Boleh, ya, boleh. Semoga dimudahkan Allah Ta'ala dalam prosesnya. Bismillah, Ustadz Aufan izin bertanya, orang tua kami memberikan sawahnya untuk anak-anaknya dan minta untuk segera balik nama atas nama masing-masing anak dengan alasan agar tidak terjadi perseteruan ketika beliau meninggal. Ustadz, ketiga saudara saya sudah balik nama tanah tersebut, hanya saya saja yang belum, dengan alasan orang tua masih hidup. Ada rasa tidak tega. Dan apabila orang tua membutuhkan dana, sewaktu-waktu bisa dijual. Ustadz, apakah sawah yang belum saya balik nama akan menjadi tanah waris jika orang tua meninggal? Nah, ibu maunya
Penanya maunya bagaimana? Maunya jadi waris atau maunya jadi harta milik dia? Ya. Tapi kalau pertanyaannya akankah tanah waris akan menjadi tanah waris? Iya, kalau seandainya tidak diserah terimakan. Ya. Jadi selagi masih hidup, karena orang tua sudah menyatakan balik nama, maka nggak mesti harus balik nama. Ya, maka bisa dengan cara ucapan, ya sudah saya terima, tapi saya izinkan ibu nempat di sini, itu sudah dikuasai berarti. Ya, sudah dikuasai dan sudah menjadi milik. Apalagi juga tadi alasannya karena orang tua. Yang menjualnya pun, ya kalau orang tua butuh dana, maka kita yang menjual, minta saran pada orang tua, bukan orang tua. Nah, ini harus diperjelas dari sekarang supaya tidak menyebabkan perselisihan nantinya. Kalau tidak ada kejelasan, kembali menjadi harta warisan. Wallahu ta'ala. Ustadz, jika saya hanya punya uang untuk berangkat haji furoda, tapi saya masih punya hutang KPR bank riba tiap bulan selama 8 tahun ke depan, cicilan 5 juta per bulan. Saya belum paham ini. Punya uang untuk haji furoda, tapi masih cicilan. Haji furoda kayaknya nggak murah, Bu ya. Cicilan hanya 5 juta. 5 juta kali 8 berapa? Masih mahal cicilannya ini. Kayaknya kalau dilunasi nggak sampai semahal haji furoda kayaknya. Nah, menurut Ustadz, baiknya saya berangkat haji atau lunasi utang riba? Kalau saya lunasi utang riba tersebut, saya khawatir nggak bisa nabung buat haji furoda lagi. Saya sudah bertobat dari hutang sama sekali, nggak buka pintu utang lagi, insya Allah sampai saya mati. Semoga Allah berikan istiqomahan dalam taubatnya, amin. Nah, kalau kita belum keluar berarti belum taubat namanya. Ya, kalau masih cicilan belum taubat. Sempurnanya taubat itu lunasi. Ya. Kalau belum lunasi, masih bayar bunga, berarti belum bertobat berarti, Bu. Masih melakukan riba. Maka tidak boleh kita ya melakukan maksiat, padahal tidak wajib kita untuk haji furoda kalau masih melakukan dana tersebut. Ya, kita belum mampu. Belum mampunya itu kenapa? Ada hutang yang hutangnya maksiat, maka tidak wajib. Maka ya penuhi dulu, hindari diri dari maksiat, baru memenuhi kewajiban. Karena maksiat betul-betul tidak boleh kita lakukannya kalau perintah sesuai kemampuan. Nah, ini dalil apa? Kaidah dalam perintah Allah dan larang Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan apa? Kerjakanlah perintah sesuai kemampuan, tapi tinggalkan larangan. Ya. Betul-betul kita tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Haram kita ya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau perintah Allah Ta'ala sesuai kemampuan, maka tidak ada kewajiban kalau kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian suatu perintah, kerjakan sesuai kemampuan. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi kalau aku larang kalian suatu larangan, jangan sekali-kali kalian melakukannya. Maka dalam hal ini ya lunasi segera ribanya, utangnya jangan sampai ada riba, maka tidak ada kewajiban untuk haji furoda. Adapun niat untuk haji, semoga Allah mudahkan setelahnya mendapatkan harta untuk berangkat haji. Wallahu ta'ala. Bismillah, semoga Allah Ta'ala menjaga Ustadz, amin. Dan semua kaum muslimin, amin. Afwan, izin bertanya Ustadz, apakah BPJS ketenagakerjaan yang diharuskan perusahaan masuk zakat harta? Catatan, ada pembagian porsi pembayaran BPJS antara PT dan karyawan.
BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa kita tarik kalau kita masih bekerja. Memang harta kita, tapi selagi kita masih bekerja, tidak bisa kita tarik. Dengan demikian, para ulama menjelaskan harta yang wajib zakat, harta yang dimiliki sempurna. Artinya kita bisa bertindak pada harta tersebut. Maka ketika kita menghitung zakat, harta yang tidak kita bisa bertindak pada harta tersebut walaupun milik kita, itu tidak dihitung sebagai harta zakat. Kapan dikeluarkan zakatnya? Ketika kita sudah menguasainya. Ya. Misalkan kita sudah ada kewajiban zakat selain dari harta BPJS tersebut. Maka begitu kita menerima BPJS tersebut, langsung dikeluarkan 2,5%-nya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, kayaknya nggak bisa habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Afwan bertanya, kalau pinjaman KUR, kredit usaha rakyat. Oh, ya tadi saya salah memberi kepanjangannya ya. Yang benar kredit usaha rakyat, bukan kredit usaha ringan. Kenapa lari-lari ini? Lari lagi dia. Dari bank syariah, hukumnya bagaimana? Akad pembiayaan al-murabahah. Kok pembiayaan al-murabahah? Syukran, jazakallahu khair atas penjelasannya Ustaz. Kayaknya perlu penjelasan lanjutan ini. Ya, karena biasanya KUR itu yang terima uang kan? Bukan barang. Kenapa akadnya murabahah? Ya, Allah alam, ini perlu penjelasan lebih lanjut. Semoga penanya kalau ingin mengetahui jawabannya silakan menanyakannya secara rinci. Karena tidak bisa saya pahami akadnya murabahah. Murabah itu artinya jual beli barang. Berarti barang kita terima. Sedangkan KUR itu biasanya yang kita terima adalah uang. Ya. Maka ini saya tidak memahaminya, mungkin bisa jelaskan secara rinci teknisnya. Bismillah, afwan Ustadz. Afwan izin bertanya, Bapak saya sudah meninggal, harta waris akan dibagikan kepada anak-anaknya dengan lokasi di Sragen, Jawa Tengah. Apakah boleh untuk pengurusannya menggunakan notaris biasa, bukan notaris orang sunnah? Oh iya Ustadz, apakah memiliki referensi notaris yang nyunnah? Syukran. Apakah boleh untuk pengurusannya menggunakan notaris biasa? Ya, sebetulnya notaris itu hanya pencatatannya, ya, di hadapan notaris. Sehingga yang perlu dipahami yaitu bukan masalah pencatatan notarisnya, tapi bagaimana yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat, kemudian diakui secara negara dengan notaris. Dengan demikian, yang perlu diketahui itu adalah bagaimana cara pembagian sesuai syariat. Nah, kemudian dikuatkan dengan notaris. Nah, maka saran saya bagi si penanya, cari tahu dulu bagaimana aturan syariahnya. Ya, cari tahu dulu bagaimana aturan syariahnya, kemudian dicatatkan secara notaris. Mereka pasti mau mencatatkan. Ya. Kalau kita serahkan kepada notaris, nah ternyata notarisnya tidak tahu bagaimana pembagian syariat. Nah, bisa jadi pencatatannya ya atau pembagiannya tidak sesuai syariat. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi saran saya bukan notarisnya yang menjadi masalah, tapi keluarganya harus tahu bagaimana cara pembagian yang
syariah, notaris hanya tugasnya mencatat saja secara legal. Wallahu ta'ala. Jadi notaris sunnah maupun tidak sunnah, maka mereka ya sesuai dengan yang diinginkan saja oleh kliennya. Kalau kliennya inginkan sesuai seperti apa, itu yang mereka catat. Wallahu ta'ala, kalau saya salah diingatkan ya. Saya rasa begitu. Notaris itu tergantung dari para transaksi aja. Mereka hanya sebagai pencatat, sebagai penguat saja, pelegal saja. Izin kembali bertanya, barangkali masih bisa. Hah? Berarti sudah bertanya tadi ya. Bisa seorang meminta baju kepada saudaranya karena suka, terus baju tersebut diberikan. Baik. Jadi bisa seorang meminta baju pada saudaranya karena suka, terus baju tersebut diberikan. Kemudian yang meminta baju tersebut meninggal. Qadarullah. Kemudian ahli waris mengembalikan baju tersebut kepada yang memberi baju tadi. Apa yang menerima baju kembali terkena hadis tadi, Ustaz? Oh, tidak. Ya. Karena apa? Karena baju tersebut sudah menjadi hak ahli warisnya. Ternyata ahli warisnya ya setelah dia miliki, dia hadiahkan lagi pada menerima baju. Itu boleh saja secara syariat. Tapi biasanya kalau ibu-ibu nggak mau ini, wah takut saya nanti dihantui katanya ya. Oh, kalau secara hukum syariat boleh, nggak ada masalah. Karena dihadiahkan kembali boleh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema. Jika saya ada transaksi jual beli akad salam dengan teman, di akad tersebut teman saya juga info kalau ada resiko di luar kontrolnya, maka saya harus siap menerima risiko tersebut. Contoh, distributor mangkir, sedangkan pesan saya sudah disampaikan ke distributor tersebut. Akhirnya setelah berjalan setahun, terjadi kejadian di mana distributor tidak bisa memenuhi kewajibannya, menipu dan menggelapkan dana customer. Sehingga kondisinya teman saya tidak bisa memberikan barang pesanan saya. Pertanyaan yang kondisi ini, apakah transaksi jual beli antara teman saya ke saya bisa berubah menjadi kewajiban utang piutang, di mana teman saya tetap harus mengembalikan dana kepada saya? Iya, memang begitu. Ya. Memang begitu. Ketika tidak bisa penjual menyerahkan barang, maka si pembeli berhak membatalkan, minta dananya. Atau si pembeli memberikan tangguhan sampai dia bisa menyerahkan barangnya. Karena akarnya ada jual beli salam, artinya ketika pembeli menyerahkan uang, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Tidak boleh membebankan risiko itu tersebut pada pembeli. Si penjual yang bertanggung jawab, ya. Maka kalau seandainya kabur, maka dia yang berkewajiban mencari barang yang sama. Nah, jadi berubah menjadi akad utang piutang kalau seandainya disepakati. Kalau tidak, ya, caranya dalam syariah batal minta uangnya, baru terjadi akad utang piutang, maksudnya begitu juga ya. Atau si pembeli memberikan masa tangguh sampai dia bisa menyerahkan barangnya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dalam keadaan sehat. Izin bertanya, dulu suami saya belum tahu akad jual beli emas logam mulia. Jadi suami nabung untuk beli emas ke temannya tahun 2014. Pas itu belum nikah sama saya. Cicilannya udah selesai. Qadarullah, temannya belum belum kasih logam mulia sampai sekarang 2024. Bagaimana penyelesaiannya Ustadz? Oh, ini 10 gram kayaknya ya.
Jadi suami nabung untuk beli emas 10 gram ke temannya, nabung. Akarnya nabung atau gimana ini, Bu? Beli kredit atau nabung? Ini dua hal yang berbeda. Kalau nabung berarti hanya masih yang dianggap masih uangnya. Kalau beli kredit berarti yang dianggap adalah emasnya kalau lunas. Ya. Yang mana ini? Nabung atau beli emas? Ibu yang bertanya kayaknya ibu-ibu yang ada di sini ya. Mungkin jelaskan Ibu. Ya. Oh beli. Saya beli 10 gram. Ya. Baik. Bagaimana penyelesaiannya Ustadz? Maaf, suami nabung emas lalu beli 10 gram dan 1 koin dinar. Oke. Pertama, yang harus kita ketahui bahwa transaksi secara kredit pembelian emas ini dilarang oleh para ulama. Ya. Jadi transaksi beli cara cicilan emas ini adalah sesuatu yang diharamkan. Apakah transaksi yang diharamkan ini sah atau tidak? Ya, kalau seorang tersebut tidak tahu. Kalau seorang tidak tahu apakah sah atau tidak. Mungkin saya menunda pertanyaan ini, jawabannya dulu Ibu ya. Saya memastikan sah atau tidaknya. Karena ya, saya agak ragu di sini. Karena akan beda konsekuensinya antara sah atau tidak. Kalau tidak sah berarti kewajibannya hanya mengembalikan uangnya. Tapi kalau sah harus membalikan emasnya ya. Wallahu ta'ala, saya tidak ragu, saya pastikan dulu supaya saya tidak salah memberikan jawabannya. Wallahu a'lam. Bismillah Ustadz, bagaimana dengan BPJS Mandiri karena keluarga suami yang menyuruh masuk BPJS jika tidak terpakai niat menolong yang sakit atau meninggalkan sesama atau meringankan sesama anggota BPJS? Syukur Ustadz. Boleh. Mandiri boleh hukumnya karena sudah diwajibkan pemerintah. Kalau tidak punya BPJS nanti banyak susahnya dalam urusan dengan pemerintahan. Ya, memang sudah diwajibkan maka hukum jadi boleh. Afwan Ustadz, apalagi tidak ada ribanya. Ya, sekarang tidak ada lagi ribanya, tidak ada denda-dendanya. Maka menjadi boleh. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika saya membayar zakat fitrah di musola dekat rumah, saat pembagian zakat di musola tersebut, saya mendapatkan beras dan uang, apakah boleh saya menerimanya? Demikian Ustadz pertanyaannya, mohon penjelasan. Syukran Ustadz. Boleh kalau memang kita termasuk para mustahiknya yang 8, asnaf 8. Ya. Allah menjelaskan bahwa zakat fitrah itu untuk asnaf 8, fuqara, miskin, amil, gharimin, orang berhutang, dan kalau kita salah satu di antara asnaf 8 maka hukumnya boleh. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, suami tiap bulan gaji otomatis terpotong untuk asuransi oleh perusahaan. Apakah boleh menggunakan asuransi tersebut untuk berobat? Terpotong gajinya. Bagaimana hukum bekerja sebagai pegawai BPJS Kesehatan? Boleh. Bekerja sebagai pegawai BPJS Kesehatan boleh. Kemudian menggunakan asuransi yang mana gaji dipotong. Maka
bagi istri dan anaknya boleh, karena bukan istri anak yang bayar, suaminya. Ya, hadiah dari suaminya. Sedangkan untuk suaminya menggunakannya, maka wallahu ta'ala ada pilihan atau tidak, sama seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Kalau ada pilihan, maka saya katakan saya tidak ikut. Ya, saya tidak mau dipotong gaji, saya tidak ikut. Tapi kalau tidak ada pilihan, memang diwajibkan, padahal itu hanya sebagai pengikut di pekerjaan, maka kita hanya berhak menggunakannya sesuai dana yang dipotong dan dana hibah dari perusahaan. Dan kalau kita mampu, ya kelebihannya berikan pada fakir miskin. Allah Ta'ala. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Semoga ini menambah pengetahuan kita tentang hukum Islam berkaitan dengan muamalah, dan Allah jadikan ilmu ini ilmu bermanfaat, dan Allah mudahkan serta beri taufik dalam mengamalkannya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.